Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga semuanya sehat selalu. Berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan keliling dan luas bangun datar. Langsung saja, mari kita belajar bersama. Nah teman-teman, sebelumnya kita ingat kembali rumus keliling dan luas bangun datar ya. Nah jadi keliling persegi rumusnya yaitu K sama dengan 4 kali S. Sedangkan untuk mencari luas persegi kita gunakan rumus L sama dengan S pangkat 2 atau S kuadrat. Nah S itu adalah panjang sisinya ya. Kemudian untuk menentukan keliling persegi panjang kita gunakan rumus K sama dengan 2 kali P tambah L. Nah nanti cara menghitungnya kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. Kemudian untuk luas persegi panjang rumusnya yaitu L sama dengan P kali L, di mana P adalah sisi panjang dan L adalah sisi lebar. Bagaimana teman-teman? Masih ingat ya rumus keliling dan luas? Nah selanjutnya kita akan belajar menyelesaikan masalah pengubinan, di mana masalah pengubinan ini berhubungan dengan luas bangun datar. Misalkan ada sebuah soal, lantai ruang tamu rumah Udin akan dipasangi keramik. Lantai ruang tamu berukuran 700 cm kali 400 cm, sedangkan keramik berukuran 20 cm kali 20 cm. Berapa banyak keramik yang dibutuhkan untuk menutup lantai ruang tamu rumah Udin? Nah teman-teman, pada soal tersebut lantai ruang tamu rumah Udin akan dipasangi keramik. Nah misalkan kita buat sketsa lantai ruang tamu rumah Udin. Nah berukuran 700 cm kali 400 cm. Jadi bentuknya persegi panjang ya teman-teman. Kemudian lantai ruang tamu tersebut akan dipasangi keramik. Nah keramik ini ukurannya yaitu 20 cm. Jadi akan dipasangi keramik yang bentuknya itu persegi. Nah kira-kira ada berapa banyak keramik yang dibutuhkan untuk menutupi semua lantai ruang tamu rumah Udin tersebut? Nah untuk menjawabnya kita tuliskan yang diketahui terlebih dahulu ya teman-teman. Diketahui persegi panjang. Nah persegi panjang ini sebagai lantainya ya, dengan ukuran panjang 700 cm, di sini 700 cm, dan lebarnya yaitu 400 cm. Kemudian persegi yaitu keramiknya ya teman-teman, yang berukuran S atau panjang sisinya yaitu 20 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah banyak keramik sama dengan titik-titik. Nah untuk menjawabnya, langkah yang pertama kita cari luas lantainya terlebih dahulu teman-teman. Nah karena lantainya berbentuk persegi panjang, maka kita gunakan rumus mencari luas persegi panjang. L sama dengan panjang kali lebar, P dikali L. Kemudian kita masukkan nilai P-nya yaitu 700 dikali lebarnya yaitu 400. Nah teman-teman, untuk mengalihkan bilangan yang ada nolnya, kita cukup kalikan bilangan selain nolnya. Jadi di sini kita kalikan 7 dan 4-nya saja dulu ya teman-teman. Tidak usah perhatikan nolnya terlebih dahulu. Kita kalikan 7 dikali 4. 7 dikali 4 hasilnya adalah 28. Kemudian di sini ada berapa nol kita jumlahkan teman-teman. Di sini ada 2 nol, ditambah di sini juga ada 2 nol, berarti total ada 4 nol. Sehingga 700 dikali 400 hasilnya adalah 28, kita tambahi 4 nol di belakangnya, atau 280.000. Kemudian satuannya yaitu cm persegi. Diingat ya teman-teman, mengalihkan bilangan yang di belakang ada nolnya, kita cukup kalikan bilangan selain nolnya, angka selain nolnya. Baru kemudian setelah dikalikan kita tambahkan jumlah nol di belakangnya. Kemudian langkah yang kedua kita cari luas keramik. Nah keramiknya berbentuk persegi,
maka kita gunakan rumus luas persegi. L sama dengan S pangkat 2. S pangkat 2 kita masukkan nilai S-nya yaitu 20, maka kita cari 20 pangkat 2. 20 pangkat 2 itu berarti 20 dikalikan 20 sebanyak 2 kali ya teman-teman. 20 dikali 20 kita kalikan angka selain nolnya yaitu 2 dikali 2 hasilnya 4. Kemudian kita tambahi 2 nol di belakang yaitu 400. Kemudian satuannya yaitu cm persegi. Jadi luas satu keramiknya yaitu 400 cm persegi. Setelah itu, langkah yang ketiga, kita cari banyak keramiknya. Nah, untuk mencari banyak keramiknya, kita bagi luas lantai dibagi dengan luas keramiknya. Luas lantai tadi sudah kita peroleh 280.000 dibagi luas keramiknya yaitu 400. Nah, teman-teman coba perhatikan pembagian bilangan atas dan bawah yang ada nolnya. Nah, 0 di atas dan di bawah bisa kita coret. Namun syaratnya jumlah 0 yang dicoret harus sama. Jika di atas kita coret 1, di bawah juga kita coret 1. Seperti itu dan seterusnya ya teman-teman. Nah, di sini misalkan kita coret 1 0 di atas, maka di bawah juga kita coret 1 0-nya. Kemudian masih ada 0 lagi, kita coret di atas 1 0 lagi, di bawah juga 1 0 lagi. Sehingga yang di atas tersisa 2 0, yang di bawah sudah habis ya teman-teman. Kemudian kita bagi bilangan selain nolnya. Kita bagi 28 dibagi dengan 4. 28 dibagi 4 hasilnya adalah 7. Kemudian tadi masih tersisa 2 0 ya teman-teman di atas. Sehingga 7 di belakangnya kita kasih 2 0 hasilnya adalah 700. Sehingga banyak keramik yang dibutuhkan adalah 700 buah. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Cari luas lantainya terlebih dahulu, kemudian cari luas satu keramiknya, baru kita bagi luas lantai dibagi dengan luas keramik. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak antar pohon. Misalkan ada sebuah soal. Sebuah tanah berbentuk persegi dengan panjang sisi 30 meter. Di sekelilingnya akan ditanami pohon dengan jarak antar pohon 5 meter. Berapa jumlah pohon yang dibutuhkan? Nah, jadi teman-teman ada sebuah tanah yang berbentuk persegi, di mana panjang sisinya 30 meter. Berarti di sini semuanya panjangnya sama ya, 30 meter. Kemudian di sekelilingnya akan ditanami pohon. Nah, di sini akan ditanami pohon-pohon di mana jarak antar pohonnya itu 5 meter. Jadi jarak satu pohon dengan pohon yang lain itu 5 meter ya, teman-teman. Nah, kira-kira ada berapa pohon yang dibutuhkan agar sekeliling tanah tersebut penuh dengan pohon yang berjarak 5 meter ya? Nah, untuk menjawabnya kita tuliskan yang diketahui terlebih dahulu. Diketahui ada kebun berbentuk persegi, tanah berbentuk persegi ya teman-teman. Kemudian panjang sisinya atau S-nya yaitu 30 meter. Nah, kemudian jarak antar pohonnya yaitu 5 meter. Selanjutnya yang ditanyakan adalah banyak pohon sama dengan titik-titik. Nah, untuk menentukan banyak pohon banyak pohon yang dibutuhkan, kita perhatikan teman-teman, di sini ada kata kuncinya yaitu di sekelilingnya. Berarti langkah pertama yang kita cari adalah cari keliling dari tanah atau kebun tersebut. Karena tanah tersebut berbentuk persegi, maka kita gunakan rumus keliling persegi ya. Keliling persegi yaitu K sama dengan 4 kali S. Berarti kita masukkan 4 kali nilai S-nya yaitu 30. Kita hitung 4 kali 30. Kita kalikan bilangan selain nolnya ya teman-teman. 4 dikali 3 hasilnya 12. Kemudian kita tambahkan 1 0 di belakang. Jadinya 120, satuannya yaitu meter. Sudah ketemu keliling kebunnya, baru kita lanjut langkah yang kedua, yaitu menentukan banyak pohonnya.
Kita bagi keliling tanah dibagi dengan jarak antar pohon. Nah, tadi sudah kita peroleh keliling tanahnya yaitu 120 dibagi dengan jarak antar pohonnya yaitu 5 meter. Nah, kita bagi 120 dibagi 5. Nah, membaginya kita gunakan porokapit ya teman-teman. Kita bagi 120 dibagi dengan 5. Kita mulai dari angka yang paling depan teman-teman. 1 dibagi 5 tidak bisa ya, karena 1 itu kurang dari 5. Maka kita ambil 2 angka sekaligus, 12. 12 dibagi 5, kita cari berapa dikali 5 yang hasilnya itu kurang dari atau sama dengan 12. Kita peroleh 2 ya teman-teman. Kita tulis di atasnya, 2. Kemudian kita turun, kita kalikan 2 dikali 5 hasilnya adalah 10, kita tulis di bawahnya 10. Kemudian kita kurangkan 2 dikurangi 0 hasilnya adalah 2, 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Kemudian kita turunkan di sini ya teman-teman, 0-nya di sini kita turunkan sehingga menjadi 20. 20 kita naik, kita bagi dengan 5. 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4, kita tulis di atas. Kemudian turun lagi ya, kita kalikan 4 dikali 5 hasilnya yaitu 20, kita tulis di bawahnya sini. Kemudian kita kurangi lagi, 20 dikurangi 20 hasilnya adalah 0. Nah, jika hasilnya sudah 0 berarti sudah selesai, sehingga kita peroleh 120 dibagi 5 hasilnya adalah 24. Nah, jadi kita peroleh 120 dibagi 5 hasilnya yaitu 24. Sehingga banyak pohon yang dibutuhkan adalah 24 pohon. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Nah, bagaimana teman-teman pembelajaran matematika hari ini? Mudah bukan? Tetap semangat belajar matematika ya, karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.